Begini Mas Edi, Ya, ini kan saya kan masih baru ya ngikutin tentang ajaran perjalanan Triluhur. Terkadang itu banyak teman-teman yang nanya, ajaran Triluhur itu apa sih? Apa agama, apa perguruan, apa gitu orang. oh iya. Ya, Mas Nurwan, jadi Mas Iweng. Jadi perjalanan Triluhur itu bukan agama, ya, bukan agama. Artinya kalau agama itu kan secara umum kan dia punya nabi, kemudian punya kitab suci, bahkan di sini kan ada yang punya wali lah ya. Kalau di Islam kan ada wali songo itu ya. Terus ada apa namanya Syariat ya. Nah, kalau di Triluhur itu ini bukan suatu agama, karena di perjalanan Triluhur nggak ada nabi, nggak ada kitab suci, dan nggak ada wali. Masih nggak? Ya, maksudnya itu juga ada yang nanya apakah itu semacam perguruan apa itu. Oh iya, kalau perguruan sih sifatnya ini ya, bukan suatu perguruan. Jadi perjalanan Triluhur itu adalah suatu ajaran yang pada intinya mendekatkan antara pribadi manusia dengan Tuhan, dengan Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa, dan membangun kesadaran manusia agar sebagai manusia diciptakan di atas dunia ini harus berperilaku bagaimana sebagai ciptaan Tuhan. Mengarahkan manusia untuk perilakunya di atas dunia ini sebagai umat Tuhan dan sebagai umat manusia. Ini Triluhur itu loh. Ya, jadi bukan perguruan. Bukan agama. Apakah nanti akan membentuk agama baru, Mas? Kedepannya mungkin? Enggak, saya rasa enggak. Perjalanan Triluhur juga nggak akan membentuk menjadi agama baru. Artinya tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kalau agama baru kan punya nabi, punya kitab suci, punya syariat. Kalau di Islam ya ada walinya. Ada syariat. Iya, hanya di perjalanan Triluhur itu beliau yang ceritanya menerima ajaran yang menerima ajaran ini pun. Beliau itu nggak mengatakan bahwa dia itu seorang nabi atau wali atau apa. Dia hanya mengatakan saya adalah penggali ajaran. Seorang penggali ajaran, di mana ajaran perjalanan Triluhur ini sesungguhnya sudah ada di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Nenek moyang kita. Iya, sudah ada di kehidupan nenek moyang kita. Nah, beliau Pak Tulus yang disebut sebagai Romo Karuh, beliau hanya menggali nilai-nilai yang ada dalam kehidupan bangsa kita yang dikemas sedemikian rupa atas kemurahan Tuhan menjadi ajaran perjalanan Triluhur. Maksudnya? Apakah akan menjadi suatu golongan, Mas, nantinya? Kalau golongan juga enggak, karena kalau golongan itu kan bisa dikatakan sekelompok manusia, ya kan, menjadikan suatu kelompok loh. Nah, perjalanan Triluhur itu sesungguhnya bukan untuk bertujuan untuk membentuk suatu kelompok manusia, tapi tadi depan mengolah pribadi manusia. Karena apa? Karena kalau sampai menjadi suatu kelompok, maka di situ banyak kepentingan. Masih ya? Banyak kepentingan, banyak persoalan. Karena kalau sudah masuk ke kelompok,
kalau persoalan pribadi, kepentingan pribadi mudah diselesaikan. Tapi kalau sudah menjadi kepentingan kelompok, ini bisa terjadi yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Asli ya Mas ya? Ada nafsu-nafsu kepentingan duniawi, padahal tujuan dari ajaran perjalanan tiluhur itu untuk membentuk mental kepribadian pada diri manusia agar dia menyadari dia sebagai umat manusia dan sebagai umat Tuhan, dan sebagai umat manusia dan sebagai umat Tuhan perilakunya harus bagaimana di atas dunia ini. Jadi tentang pribadi manusia, jadi bukan segolongan manusia. Masih Mas ya? Nah, apalagi di janji 7 yang sebagai landasan pokoknya kan ada persaudaraan yang seluas-luasnya. Nah, kalau sudah jadi golongan belum tentu bisa melaksanakan persaudaraan yang seluas-luasnya karena bukan golongan saya sih. Masih ya Mas ya? Oleh karena itu perjalanan itu nggak akan mungkin, dan kita harapkan sampai kapanpun nggak akan menjadi suatu golongan. Karena kalau sudah golongan nanti akan membatasi kita sehingga landasan pokok kita janji 7 tidak bisa terlaksana karena kepentingan golongan. Masih ya? Nah, berarti mengorganisasi juga enggak ya? Ya, perjalanan pada inti perjalanan tiluhur pada prinsipnya bukan suatu golongan. Hanya saja seperti ini, kita kan masih hidup di dunia. Nah, kadang-kadang dalam hal ini karena ada suatu kepentingan tentang ajaran, berkumpullah manusia-manusia. Maksudnya manusia yang ingin untuk mendekat dan menghadap pada Sang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Manusia-manusia ingin berbuat baik dan benar di atas dunia ini, kan berkumpul. Lah, berkumpulnya manusia ini kan harus dilayani, harus dipenuhi. Mohon maaf, minumnya, makannya, tempatnya. Maksudnya, apalagi di dalam tataran pemerintah kan, karena kita masih hidup di pemerintahan kan harus ada pertanggungjawaban kepada lingkungan dan pemerintah. Nah, memang perlu dibentuk seperti suatu organisasi. Maksudnya? Nah, tapi organisasi hanya untuk mengelola pribadi manusianya, bukan ajarannya loh. Berarti pada dasarnya ajarannya itu satu ya? Satu. Tapi mengelola kepentingan tentang lahiriah. Ajaran itu ada di dalam tiap-tiap pribadi manusia sesuai dengan penghayatannya masing-masing. Maksudnya, soalnya kalau suatu ajaran sebaik apapun bisa dikatakan, ajaran sebaik apapun, kalau sudah masuk di organisasi ini ada kepentingan. Kepentingan dari organisasi, padahal tujuan ajaran untuk pribadi manusia, bukan kepentingan organisasi. Ya, terkadang kan kalau ajaran agama itu kan hanya karena beda penafsiran terus akhirnya membentuk organisasi sendiri. Iya, kita enggak buat apa. Ujung akhirnya tergantung perilakunya, bukan tergantung organisasinya. Yang akan dinilai oleh Tuhan, yang akan dinilai oleh sesama manusia, yang akan dinilai alam nyata maupun alam gaib itu perilaku manusianya, bukan organisasi. Bukan organisasinya, tapi kita butuh organisasi untuk menjembatani kepentingan dan kebutuhan kita manusia yang berkumpul banyak. Maksud ya? Nah, ini jangan sampai salah tafsir, jangan sampai salah langkah. Maksud pasti kan? Jadi nggak akan bentuk golongan dan akan bentuk suatu organisasi. Ini Mas, apakah perjalanan tiluhur itu akan membentuk adat atau peraturan sendiri? Oh iya, ya di sini kembali lagi di ajaran perjalanan tiluhur itu bukan pula untuk membentuk suatu adat atau peraturan. Artinya gini, memang di bangsa kita Indonesia, masyarakat Indonesia itu kan entah di desa atau di kota kan punya adat. Adat itu kan tata cara perilaku dalam lingkungan masyarakat setempat ya, itu adat. Ada aturan-aturan dalam lingkungan setempat. Nah, kita semen dulu ya. Nah, adat dan apa tadi? Adat dan peraturan. Adat, nah dalam adat itu kan ada peraturan. Nah biasanya dalam satu adat itu
aturan dan adat itu dibuat oleh lingkungan setempat, dan masing-masing tempat itu berbeda-beda adat dan peraturannya. Nggak usah jauh-jauh, antar desa saja kan beda. Desa ini adatnya seperti ini dalam hal pernikahan, perkawinan dan sebagainya, bagi macam-macam ya. Nah, Triluhur tidak akan masuk di situ. Kembali lagi bahwa di ajaran perjalanan Triluhur adalah membentuk pribadi manusia agar manusia itu bisa melaksanakan adat istiadat di tempatnya itu yang baik dan yang benar. Sebaik apapun aturan adatnya di setempat, sebaik apapun adatnya, tapi kalau pribadi manusianya itu nggak diolah dengan baik dan benar, maka kan percuma ada aturan, percuma ada adat. Oleh karena itu kembali lagi kita tidak akan beraturan tersendiri, biar itu aturannya adat yang di itu, biar itulah adanya. Yang di Bali biarkan adatnya seperti itu, yang di Jawa seperti ini, yang di Sumatera seperti ini. Tapi pribadi manusia, pelaku adat dan peraturan itu kan perlu diolah mental kepribadiannya, sehingga manusia tersebut di masing-masing daerah itu bisa melaksanakan adat istiadatnya dengan baik dan benar. Itu loh Mas. Ya, jadi kita nggak akan masuk ke sana. Ada lagi Mas Iwan? Ada nih Mas, apakah suatu kebatinan atau kerohanian seperti itu? Sama. Sama ya. Ya, tolong jelaskan. Sama. Maaf ini agak banyak nanya nih. Ya. Ya, jadi begini ya. Di ajaran Triluhur itu bukan kebatinan dan juga bukan kerohanian. Artinya gini, bukan kebatinan, bukan kerohanian, bukan berarti di ajaran itu tidak membahas kebatinan. Sebab apa? Di ajaran Triluhur itu juga membahas kebatinan, juga membahas tentang batin itu kan, di dalam diri kita, ya, yang tidak terlihat. Di ajaran Triluhur itu bukan hanya membahas batin, tapi juga membahas jasmani atau pikiran. Lahirnya dibahas, batinnya dibahas, lebih lagi di dalam diri manusia ada lahir, ada batin, kemudian di dalam diri manusia ada roh atau sang hidup. Kita bergerak kan ada sang hidupnya ya. Nah, hidup itu membawa sifat-sifat suci yang disebut dengan hati nurani, lebih jauh disebut dengan guru sejati. Ya, nanti bisa lihat nanti kita di pertemuan lalu kayaknya sudah ada atau kita bahas yang intinya situ. Jadi bukan membahas batin saja, tapi membahas jasmani dan membahas sang hidup yang ada dalam diri kita, membahas tentang alam dan membahas tentang yang maha pencipta dan maha kuasa. Jadi nggak pokok di kebatinan saja, bukan hanya rohani saja. Ada jasmani, ada rohani. Kita bukan rohani, jasmani juga dibahas, rohani juga dibahas, sang hidupnya juga dibahas, sumber jasmaninya juga dibahas, perilaku manusia itu. Jadi nggak hanya sepotong-potong tentang kebatinan ataupun kerohanian. Karena begini Mas Edi, tadi sudah dijelaskan ya, ya. Agama bukan, ya. Kebatinan bukan. Ya. Apakah ini termasuk kejiwaan? Oh ya. Atau gimana? Ini ya Mas, jadi perjalanan itu juga bukan kejiwaan. Memang bentar, kalau kejiwaan, karena di ajaran perjalanan Triluhur mengandung pengertian gini, kadang-kadang kan orang mengatakan jiwa kan sama dengan roh ya, jiwa sama dengan roh kita itu. Tapi di ajaran perjalanan Triluhur antara jiwa dan roh itu berbeda. Beda. Sebab apa? Kalau di ajaran perjalanan Triluhur, jiwa itu isinya jasmani, badan kita ini isinya jiwa. Nanti besok masalah ini kita perdalam dalam pertemuan lain ya di antara kita. Tapi pada prinsipnya bahwa antara roh dan jiwa itu beda. Maka dari itu kan kita sering lihat bahwa ada dokter jiwa, ada rumah sakit jiwa, gitu kan. Nah, dokter jiwa dan rumah sakit jiwa itu atau sakit jiwa kan bukan sakit roh, bukan sakit sang hidup. Maksudnya sakit jiwa itu sakit jasmaninya yang rusak jasmaninya.
lebih dalam lagi isi dari jasmani. Orang yang tidak bisa mengendalikan jasmani itu disebut sakit jiwa. Maksud nggak? Ya. Nah, tidak bisa mengendalikan jasmani itu sakit jiwa. Nah, itu bukan ajaran tentang kejiwaan, bukan. Ya memang kalau untuk mengendalikan jasmani, oke, betul ajaran ini supaya jasmani berbuat baik bisa. Tapi bukan kejiwaan yang akan kita olah. Kita juga mengolah jiwa jasmani, juga mengolah rohani, dan juga mengolah sang hidup dan mendekat pada sang maha pencipta. Ya, jadi jiwa dan ini juga beda ya. Memang mengolah jiwa iya supaya jiwa kita baik dan benar sehingga perilaku jasmani kita baik dan benar. Nah kalau nun sewu jiwanya lemah kan kadang-kadang orang mencari pelampiasan. Ya itu kan kadang-kadang ada apa namanya itu kena gangguan jiwa. Nah, berarti jasmaninya perilakunya terganggu gangguan jiwa. Bisa sekarang gangguan jiwa atau mungkin karena kejiwaannya lemah kemudian dia mencari pelampiasan ke narkoba misalnya, ke minum-minuman. Ya memang juga mengolah jiwa kita agar kita mampu mengendalikan jasmani kita agar nanti bisa berperilaku yang baik dan benar, hal-hal buruk yang akan merugikan kita itu bisa dihindarkan. Ya salah satunya ajaran dulu memang mengolah tentang jiwa manusia, tapi bukan untuk ajaran kejiwaan. Masuk ya Mas ya? Maksud. Di Indonesia kan ada 6 agama Mas. Ya. Apakah Triluhur masuk kepercayaan? Oh iya. Nah untuk itu gimana ya? Memang di Indonesia saat ini diakui oleh pemerintah itu ada 6 agama ya dan pengaya kepercayaan. Nah kemudian Triluhur itu tempatnya di mana? Jadi terus terang dalam situasi ini kita karena ini loh, karena ajaran Triluhur itu bukan kepercayaan. Ajaran Triluhur itu membahas tentang suatu keyakinan. Antara keyakinan dan kepercayaan itu beda jauh. Sehingga kalau dimasukkan kepercayaan itu bukan, kan antara percaya dan yakin itu kan beda. Kalau ajaran Triluhur masuk ke hanya percaya, bukan hanya percaya tapi yakin. Nah untuk tentang keyakinan dan kepercayaan itu besok ya kita bahas di pertemuan yang akan datang, perbedaan antara kepercayaan dan keyakinan. Agama bukan ya, kepercayaan bukan, tapi keyakinan. Masih ya Mas ya? Nah jadi itulah di ajaran Triluhur. Lalu perjalanan ajaran Triluhur itu apa Mas? Ya kalau bisa dikatakan ajaran perjalanan Triluhur adalah suatu ilmu ketuhanan. Nah kalau kita membahas tentang ilmu ketuhanan itu kan dasarnya keyakinan, bukan kepercayaan. Apakah Anda dengan Tuhan hanya percaya atau yakin? Yakin. Yakin nggak adanya Sang Maha Pencipta? Yakin nggak adanya Yang Maha Kuasa? Apa cuma percaya aja? Masuk ya? Nah, ilmu ketuhanan, ilmu keyakinan. Nah, nanti bisa kita bahas lah. Kita bahas di lain waktu untuk mendalami ini ya pada prinsipnya itu Pak. Jadi nun sewu mohon maaf bahwa apa yang jadi pertanyaan Mas Nirwan, Mas Iweng itu ya ajaran itu bukan itu. Ya, bukan agama, tidak akan untuk agama baru, bukan kelompok, bukan golongan, bukan kesuburan orang, tapi ilmu ketuhanan yang bahas tentang keyakinan kita pada Yang Maha Pencipta dan Maha Kuasa. Pada sumbernya ya. Ya, sumber segala sumber terciptanya dunia semesta alam ini dan bagaimana kita sebagai manusia berperilaku dalam tugas kehidupannya di atas dunia ini. Itu ajaran Triluhur. Ya, terasa itu kira-kira cukup apa? Ini cukup. Ya, saya juga agak cukup lelah. Apa ada pertanyaan lagi tentang apa sih itu perjalanan Triluhur? Tadi Mas Iwan menanyakan. Udah cukup ya Mas, jelas ya Mas ya. Sementara cukup. Ya, kalau gitu Kak Jungwan terima kasih. Terima kasih. Atas pertanyaannya dan ini jadi kita bisa sharing lah ya untuk menggali tentang ajaran Triluhur. Terima kasih. Terima kasih. Ya, selamat malam. Selamat kondo.